Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas sudinya Bapak Ibu kawan semua pada hari ini meluangkan waktu untuk kita sama-sama berbagi sama-sama belajar. Jadi saya mohon maaf bahwa saya di sini di depan Bapak Ibu bukan berarti saya menggurui atau yang lebih pandai dari Bapak Ibu, tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama belajar dan berbagi dari apa yang saya dapatkan di kegiatan CGP Angkatan 6 ini. Jadi saya memang harus berbagi sharing gitu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini, dan tak lupa doa beriring salam kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kawan-kawan semua, hari ini yang akan kita saya bagikan dan akan kita sharing bersama pada hari ini itu tentang budaya positif, budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini memang sudah ada di setiap sekolah. Cuma ada beberapa kekeliruan kalau saya tangkap dari kegiatan saya di CGP ini, rupanya kekeliruan kekeliruan. Kenapa begitu pentingnya budaya positif ini kita wujudkan di sekolah kita karena kita menginginkan anak-anak kita itu generasi yang motivasinya itu intrinsik. Motivasi intrinsik itu maksudnya adalah diri dia sendiri gitu. Jadi kalau dia menaati peraturan-peraturan yang telah kita buat ini bukan karena hukuman, menghindar dari hukuman atau dengan tekanan, paksaan dengan peraturan yang telah kita buat, tetapi memang dari diri dia sendiri ingin menilai, ingin menghargai diri dia sendiri gitu. Jadi memang itu namanya motivasi intrinsik motivasi intrinsik. Boleh lanjut, boleh. Perkenalkan, ini fasilitator saya Ibu Eri Hendantini, dan Pak pengajar praktek kami yaitu Pak Joshua Ginting Kepala Sekolah Rejai. Lanjut Bu Lira, terima kasih. Nah, apa tujuan kegiatan kita pada hari ini apa tujuan sosialisasi saya pada hari ini? Yaitu menerapkan budaya positif di sekolah atau kelas sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga terwujud karakter profil Pancasila. Jadi Bapak Ibu di kurikulum Merdeka maupun K13 memang dituntut untuk menciptakan karakter siswa kita profil Pancasila Ada 6 profil Pancasila Lanjut Bu Lira. Nah, apa itu budaya positif? Apa itu budaya positif Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Ini Bapak Ibu Jadi budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang nanti kita tuangkan dalam keyakinan kelas gitu. Jadi saya harapkan nanti kita sama-sama bisa membuat keyakinan kelas di sekolah masing-masing, di kelas masing-masing. Jadi nanti kita praktek langsung Bapak Ibu Nanti saya minta kelas 6 kita di sini kita langsung praktek. Jadi Bapak Ibu bisa langsung begini cara membuat keyakinan kelas itu gitu. Jadi dapat Bapak Ibu berikan laporan juga seharusnya begini. Kadang nanti ada beda itu. Ini kelas 6 bisa, kalau kelas 1 macam mana pula? Itu kita bahas sama-sama gitu kan. Lanjut Bu Ira. Nah, topik yang akan kita bahas ini ada beberapa. Yang pertama tadi adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukum
restitusi. Kemudian tadi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Jadi saya minta waktu ya Bapak Ibu ya, mungkin lebih kurang 1 jam lah untuk kita bahas ini ya. Oke, lanjut. Nah, apa itu tadi disiplin positif? Disiplin positif adalah strategi efektif untuk mengajarkan anak mengatur perilakunya sendiri tanpa ancaman dan hukuman. Jadi kata kuncinya itu ancaman dan hukuman. Jadi maaf Bapak Ibu, kita selama inilah yang kita buat. Jadi kalau anak melanggar peraturan, hukuman gitu ya, konsekuensi, betul tak ya? Betul ya? Nah betul ya. Nah, macam mana kita menciptakan budaya positif ini tanpa hukuman dan ancaman tadi? Jadi anak tak tertekan dengan peraturan yang telah kita buat gitu. Kita selama ini peraturan kita buat kehendak kita je. Tata tertib itu kehendak kita, anak harus patuh dengan tata tertib yang kita buat. Betul gitu ya? Tanpa kita buat kesepakatan. Jadi peraturan itu juga siswa terlibat untuk membuat itu. Jadi dia sadar, oh ini peraturan saya buat juga gitu, bukan dari sekolah aja gitu kan. Nah, itulah dia. Tapi selama ini kita ya udah peraturan yang ada kita buat aja gitu. Anak-anak yang mau tak mau turuti dengan peraturan yang ada gitu. Nah, ini kita yang saya sebut tadi kekeliruan tadi ya. Jadi sama-sama kita bahas nanti macam mana bisa kita merubah paradigma kita tadi ya. Oke, lanjut Ibu Lira. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi adalah profil belajar Pancasila yang mana karakter anak yang kita inginkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini dia Ibu, profil belajar Pancasila ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah seringlah mendengar profil belajar Pancasila ya, dari 6 karakter ini ya. Nah, bagaimana awalnya bisa kita membangun, mewujudkan budaya positif tadi? Yaitu pertama kita harus merubah paradigma, merubah mindset, paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, inilah disebut dengan teori kontrol. Jadi saya pernah kemarin sama Bu Lira, kami coba main-main menggenggam tangan ya, Bu Lira menggenggam tangan. Jadi saya paksa Bu Lira itu untuk membuka tangannya. Nah, bahkan saya iming-imingkan dengan duit ya Bu Lira. Tetapi Bu Lira tetap mempertahankannya walaupun kata Bu Lira kalau lah tekan sangat buka juga gitu kan, kata Bu Lira kan. Nah, sebenarnya itulah teori kontrol. Jadi yang bisa membuka kepala itu adalah diri kita sendiri, bukan dari paksaan orang gitu. Itu maksudnya tadi dari teori kontrol. Nah, apa paradigma dia? Kita bukan ini deh. Jadi kita harus mengubah dulu Bapak Ibu, baru kita bisa ke selanjutnya gitu ya. Jadi harus merubah dulu paradigma kita. Nah, stimulus respon ya. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Kita menganggap semua kebutuhan kita itu sama. Jadi kita menganggap bahwa kebutuhan murid-murid kita itu semua sama Bu. Jadi kita mengajar pun kita samakan anak tuh. Ya. Baik dia tingkat kemampuan dia tinggi ke rendah, kita samakan materi dia. Padahal rupanya setelah saya belajar ini, itu kita harus melakukan anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kita kelompokkan begitu rupanya. Saya pun baru tahu juga. Jadi banyak juga ilmu yang saya dapat dari calon guru penggerak ini. Nah, kita merubah bahwa kebutuhan anak itu berbeda-beda. Nah, jadi kita membuat penilaian tugas semuanya rupanya berbeda Bu. Jadi tidak sama, kita samakan, tidak boleh. Ternyata begitu. Tak boleh kita anak ini caranya, kadang anak itu ada berbeda. Ada yang bisa belajar melalui audio, ada yang bisa belajar melalui visual, ada anak yang bisa belajar dengan membaca, ada. Tapi ada anak yang bisa belajar dengan melihat, menonton visual. Tapi ada anak yang bisa belajar dengan bergerak langsung, praktek langsung.
kosong, kinestetik nama dia, kinestetik. Itu dia. Nah, yang kedua adalah semua orang melihat itu sama semua sama, itu yang bersama tadi. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini memang kita manusia ni beginilah. Kita menganggap pandangan kita tu semua sama lah, padahal belum tentu kita menganggap baik, orang menganggap itu baik gitu. Mungkin buruk gitu. Nah, begitu juga. Mungkin apa yang saya sampaikan ini belum tentu juga sepaham dengan pemikiran Bapak Ibu gitu kan. Tapi kita sama-sama lah untuk belajar gitu kan. Menyamakan persepsi. Nah, menyamakan persepsi gitu ya. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita selama ni anak berbuat buruk kita anggap salah. Betul tak? Betul Anak buruk pasti salah punya lah. Tanpa kita cari tahu penyebab dia melakukan itu. Kadang anak itu Bapak Ibu dia melakukan kesalahan itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak dia dapatkan di rumah. Itu dia. Nanti kita akan belajar itu ada 5 kebutuhan dasar. Nanti kita akan belajar itu. Nah, dari situlah dia melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung dianggap buruk. Kenapa? Kita berubah paradigma kita bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi memiliki tujuan. Nanti kita akan gali lagi ya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini tadi orang lain bisa mengontrol saya. Jadi Bapak Ibu, kita ingin siswa kita itu menjadi sesuatu yang kita inginkan gitu kan. Jadi anak itu kita anggap adalah kertas kosong yang harus kita isi sesuai dengan kehendak kita. Padahal bukan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu sudah memiliki karakter dia sendiri, sudah memiliki keunikan dia sendiri ya. Jadi tak bisa harus menurut kehendak kita saja itu maksudnya. Yuk kita ubah. Jadi mulai saat ini kita ubah paradigma tadi. Nah, kemudian tadi masih sama ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan, akhirnya gagal ya. Nah, sedangkan teori kontrol adalah kolaborasi, kerjasama itu. Lanjut Bu Lina. Nah, ini satu-satu tadi yang kita bahas tadi, teori kontrol sudah. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi lah. Apa pula restitusi ya? Nah, saya pun dapat istilah restitusi itu dari kegiatan ini Bapak Ibu Jadi memanglah apapun kalau yang kita ini setidaknya kita ambil lah ilmu yang bermanfaat gitu walaupun apapun dengan keadaan kita atau kondisi kita, tapi ilmu yang bermanfaat dapatlah kita serap gitu dan saya berbagi gitu. Nah, teori motivasi itu ada 3. Jadi motivasi itu ada 3 teorinya. Yang pertama, untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, kita melakukan tadi seperti tadi benda positif itu hanya untuk supaya malas supaya tak ribut lah, tak repot lah, udah saya ikut aja lah peraturan lah. Pak jangankan anak kita je selain gitu kan, kita ikut peraturan supaya tak ribut, supaya kita nyaman aja lah gitu atau menghindar dari hukuman atau konsekuensi yang telah kita sepakati gitu Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Makanya Bapak Ibu sekarang tidak boleh ada rankingnya dulu tadi. Bahkan saya rupanya dengan PD-nya saya waktu ada kegiatan kuis, saya bilang saya membagikan hadiah. Anak yang menang membagikan hadiah. Rupanya apa yang saya buat itu salah bagi fasilitator saya maupun bagi kami lah di situ, bukan fasilitatornya, bagi
modul-modul yang kami pelajari Bapak Ibu, ternyata anak itu tidak boleh diberi penghargaan rupanya. Jadi anak itu melakukan itu memang dari diri dia sendiri, bukan untuk nanti kan mau ulangi ngasih hadiah. Pas nanti saya buat sesuatu, ternyata saya tak menyediakan hadiah, motivasinya jadi langsung hilang, langsung down, gitu rupanya begitu maksudnya gitu. Nah, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kira-kira Bapak Ibu dari motivasi 1, 2, 3, yang mana motivasi yang kita pakai ya, yang bisa mewujudkan disiplin positif ini? Yang mana kira-kira? Positifnya? Motivasi yang ketiga, betul Jadi motivasi yang ketiga inilah yang bisa mewujudkan disiplin positif kita. Itu kenapa? Dari diri dia sendiri, karena dia ingin menghargai diri dia sendiri anak-anakku. Insya Allah Bapak Ibu ini akan berlanjut jangka panjang. Kenapa? Sebab nanti kalau orang terbiasa dengan dia melakukan sesuatu itu karena diri dia sendiri, ini tamparan betul ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saya saja merasa saya betul-betul jauh dari kata disiplin jauh selalu kadang pergi sekolah lambat gitu ya, karena itulah tidak menghargai diri kita sendiri gitu kan. Nah, jika anak kita terapkan ini karena dia untuk diri dia sendiri, insya Allah akan terbiasa sampai dia dewasa gitu sampai dia dewasa insya Allah Oke. Nah, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini dia. Ada yang tahu apa bedanya? Kira-kira hukuman dengan konsekuensi sama aja, nanti hukuman konsekuensi sama. Apa bedanya? Ada yang tahu tak kira-kira? Apa hukuman beda dengan hukuman dengan konsekuensi? Ada yang tahu? Sama aja gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, hukuman ini adalah tidak terencana. Jadi anak melakukan kesalahan nih, kita tanpa terencana, misalnya apa tuh? Dia terlambat, dia terlambat. Adik, terlambat, kamu terlambat ya? Langsung kita kasih hukuman. Berlari, jemur di tiang bendera gitu. Jemur, kamu berjemur di tiang bendera 1 jam. Itu berarti hukuman. Nah, kalau konsekuensi yang sudah terencana, maksudnya dia tahu Bu, kalau terlambat datang sekolah kita buat nih konsekuensinya. Kamu harus berdiri di ini kalau terlambat, kamu tidak boleh masuk selama 10 menit gitu. Jadi kita buat nih konsekuensinya, berarti kan sudah terencana. Nah, ketika anak itu terlambat, dia dah tahu konsekuensinya. Waduh, ini kalau saya terlambat nih, saya dapat ini hukuman dari konsekuensi yang saya buat tadi nih, gitu kan? Jadi, dia sudah mengetahui, karena sudah terencana tadi. Jadi kalau hukuman tadi tak ada terencana, udah salah langsung dihukum. Begitulah kita Kita seringnya apa nih? Hukuman tak buat bekas gitu hukuman. Gitu sebenarnya tak boleh Nah, tapi bagaimana yang bolehnya itu bagaimana? Nah, inilah dia Bapak Ibu, namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah mengkondisikan anak supaya anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Jadi bukan kita beri hukuman Bapak Ibu, tapi nanti kita bertanya apa keyakinan yang kamu buat, kemudian bagaimana kamu jika melakukan kesalahan ini lagi, bagaimana kamu menyelesaikannya gitu kan. Nah, misalnya datang terlambat nih kasusnya tadi kan datang terlambat, bukan langsung kita bilang berdiri di tiang bendera, itu hukuman. Konsekuensi kita tengok, ini apa nih konsekuensinya kalau terlambat nih. Lakukan apa yang sesuai dengan konsekuensi. Tapi kalau restitusi, kalau kamu hari ini terlambat, kira-kira besok bagaimana supaya tidak terlambat lagi? Macam-macam tuh jawaban anakku. Bu, saya buat alarm. Bu, saya minta bangunkan kakak lebih awal. Berarti kan dia dah tahu nih. Udah tahu, jadi tak perlu
seperti itulah Bapak Ibu Nah, setelah Anda tahu dari perbedaan ini, manakah yang Anda pilih untuk menciptakan budaya disiplin murid Anda? Jadi yang mana Bapak Ibu? Kalau kita dah tahu nih, restitusi itu dia. Nanti ada lagi nih, saya ada videonya bagaimana saya membuat restitusi di kelas saya. Ada itu ya, nanti kita nonton sama-sama. Nah, selanjutnya hukuman dan penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu yang sering betul saya merasa ternyata salah ya. Tapi kalau saya berpikir, kadang anak itu saya pikir perlu penghargaan supaya dia termotivasi gitu ya. Sedangkan kita itu perlu penghargaan, negara juga perlu penghargaan ya. Ternyata kenapa? Karena rupanya penghargaan itu bisa berdampak jangka panjang, yaitu bisa berupa hukuman bagi anak ya. Nah, mari kita gali lagi ya, kenapa sebab begitu ya. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya gini, dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum kalau tak dapat. Dia biasa di ranking pertama sekali ranking kedua, kecewanya sehingga dia sudah malas lah gitu ranking kedua nanti besok nanti ranking kedua termasuklah saya juga pernah begitu Jadi pas saya turun, saya pernah Bapak Ibu dari ranking 1 itu turun ranking 4. Wah, di rumah tuh habis saya merasa macam mana gitu Nah, mungkin beginilah maksudnya Nah, memberi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu ini yang mengendalikan perilaku manusia orang. Kenapa? Saya ingin ini karena saya ingin mendapat ranking 1. Saya ini karena ingin mendapat penghargaan. Saya ingin mendapat pujian dari guru saya. Jadi dia mengendalikan. Jadi ketika dia berjumpa dengan guru yang memang berbeda, tingkat ini dia sudah malas gitu tidak ada penghargaan lah dari ini. Kemarin dari ibu guru ini apa-apa saya diberi penghargaan. Sekali dengan guru ini tak semalah belajar. Akhirnya motivasi nah itu maksudnya. Jadi dia mengendalikan, penghargaan itu mengendalikan perilaku manusia gitu Nah, jika sesuatu apa lagi nih? Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah, tadi Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Sama lagi dengan lomba kali tak menang. Maka kita pada kata hukuman gitu itu dengan penghargaan tadi. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, ini yang akan kita tuntas betul keyakinan kelas. Tapi sebelum tadi boleh keyakinan langsung keyakinan kelas. Nanti saya minta waktu Bapak Ibu supaya nanti anak-anak nanti mau praktekkan langsung. Jadi Bapak Ibu bisa tengok begini caranya. Tapi ini dulu kita akan bahas dulu Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi kita sudah mengubah paradigma kita tadi. Kemudian kita sudah mengatur teori kontrol kita tadi. Kemudian kita juga sudah mengetahui cara untuk membuat anak itu disiplin dengan restitusi, bukan lagi hukuman atau konsekuensi. Nah, berikutnya bagaimana budaya itu bisa berkelanjutan gitu kan. Nah, yaitu adanya keyakinan di kelas. Nah, ini contoh saya buat di kelas saya nanti saya coba praktekkan lagi bersama anak-anak saya. Lanjut Bu Lira. Nah, ini dia prosedur pembuatan keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah. Boleh Pak Zul minta tolong panggil anak kelas 6, kita langsung aja Bapak Ibu prakteknya. Semua. Nah, jadi ini jadi Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas yang kita buat itu bukan
tapi dari guru dan murid sama-sama bersepakat gitu ya. Nah, nanti kita bahas ya macam mana kelas 1 itu ya nanti ya, nah, gitu ya. Kita coba ya. Nih dia. Nanti saya minta anak-anak Bapak Ibu, nanti anak-anak itu boleh menulis pendapat ini di kertas karton. Nah, ini itu sesuai dengan yang saya buat. Tetapi Bapak Ibu boleh saja terserah. Nak buat di papan tulis boleh, nak buat di slide juga boleh ya. Boleh saja. Jadi saya mohon izin ya Bapak Ibu ya. Mohon izin untuk mempraktekkan langsung ya. Jadi senang gitu kan. Nah, gitu. Mempraktekkan langsung ke anak gitu ya. Silakan Nak. Oke, silakan maju duduk dulu. Iya, duduk dulu. Ya, duduknya ada berapa namanya dia? Oke. Kursi lagi ya. Oke. Nah, seperti inilah. Spidol ada berapa? Untuk durasinya ada 2 ya. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu ya, sebelumnya ini kita harus mensosialisasikan juga kepada murid ya. Jadi anak itu jadi untuk apa Bapak Ibu dibuat ya? Tidak perlu, tidak seperti itu gitu ya. Tetapi kita harus mensosialisasi juga. Jadi kita sosialisasi dulu ke murid bahwa pentingnya budaya positif ini. Bahkan ada kawan saya yang CGP itu bukan hanya murid Ibu. Jadi dia sampai ke orang tua. Orang tua, kenapa? Karena dia berpikir gini, budaya positif ini bukan hanya di sekolah, di rumah juga perlu. Jadi orang tuanya dipanggil gitu. Terus disosialisasikan tentang budaya positif ini. Jadi kalau kita di sini dulu, nanti salah ada waktu kita ke orang tuanya gitu kan. Tapi kita di sekolah dulu ya, kita membangun di sekolah dulu gitu kan. Nanti ke anak-anak kan bisa nih setidak-tidaknya bisa menceritakan gitu kan ke orang tua mereka gitu kan. Karena memang betul budaya positifnya orang tua juga harus gitu kan, harus tahu gitu. Karena anak ini kadang-kadang apa yang di rumah kebutuhan di rumah tadi yang tak dapat tadi, akhirnya dia bawa ke sekolah gitu ya. Nah jadi gini. Nah setelah kita sosialisasikan ya anak-anak, kita pentingnya budaya positif supaya kalian bisa menghargai diri kalian sendiri sampai kalian besar ya. Kita seperti itulah bla 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 kita sosialisasikan ke anak ya. Jadi anak tuh oh iya penting ya, mungkin begitulah. Nah setelah itu kita membuat keyakinan kelas itu berdasarkan ya, ingat ya Bapak Ibu, hasil kesepakatan bersama. Jadi tidak boleh guru yang membuat. Jadi hasil kesepakatan bersama. Jadi kita minta, ayo sebelumnya kan kita sudah pernah nih di awal masuk pembelajaran kan sudah pernah buat kesepakatan kelas. Jadi apa nih yang nak dibuat? Kalau yang belum kita buat dari sekarang misalnya. Nah, ayo kemudian anak-anak coba apa kira-kira kesepakatan kelas belum sebelum keyakinan kelas dulu. Kesepakatan kelas yang ingin kalian buat. Terus anak bisa berpendapat langsung, bisa juga kita biar dia bisa nengok gitu. Kalau dia tangkap langsung kan nanti dia lupa nih kawannya bilang apa. Tapi kalau dia nulis di situ kan ada buktinya gitu kan. Nah, coba Fikra tulis. Coba saya minta berapa orang saja dulu ya. Ini hanya sekedar contoh. Tulis di karton ya. Nah ini Fikra menganggap apa itu? Datang harus tepat waktu. Mungkin kalau ibunya sering datang waktu jadi secara tak langsung itu yang mau dia gitu. Itu makanan Mbak Fikra dulu ya. Nah kemudian siapa lagi? Zia, coba Zia. Ayo nih langsung dua-dua boleh nih. Ini kan ada 2 nih. Tulis aja nak, tak mesti nomor 1. Tulis di belah sana samping tak apa-apa ya. Oke, 1 biar cepat. 1 lagi ayo. Nah ini. Jadi anak
saya inginnya begini, gitu ya, bukan dari guru dia gitu. Nah ini dia buat sendiri nih. Nah kalau dia buat keyakinan ini mau tak mau dia harus penuhi, karena dia yang buat kan. Gitu kan. Tuh, tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu ya, nah itu maksud anak. Jadi di kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lanjut, coba 2 orang lagi. Ayo 2 orang lagi. Ya sebenarnya semua kita harus kasih ya. Semua harus kita kasih, pendapat mereka harus kita hargai. Semua harus, jangan kita pilih hanya beberapa orang saja, tapi ini sebagai contoh saja. Jadi hanya beberapa orang saja karena terbatasnya waktu ya. Tidak boleh bertengkar. Nah, tidak boleh bertengkar. Oke, lanjut. Tidak boleh makan minum. Oh, tidak boleh makan minum di kelas ya. Ya. Oke, ada lagi? Oke, bolehlah 2 lagi ya. 2 lagi. Oke. Biar cepat 2 orang langsung tulis. Cepat. Ada lagi? Ayo. Cepat. Oke. Masa tak ada pendapatnya? Ayo. Tidak boleh. Ayo. Saling tolong menolong. Ya, bagus. Ya, apa lagi? Oke, nah ini beberapa ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau yang waktu pertama kali saya buat itu macam-macam anak itu ini dia lebih terarah karena sudah ada keyakinan kelas itu gitu kan. Sebenarnya macam-macam itu. Nah Bapak Ibu ya, yang perlu kita tengok dari pendapat anak ini, datang harus tepat waktu, tidak membuang sampah di kelas, tidak boleh bertengkar, tidak boleh makan minum di jam pelajaran, saling tolong menolong ya. Nah yang perlu kita revisi atau kita ubah ya sedikit itu adalah kita harus memasukkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dari kata-kata yang negatif kita buang. Kata-kata negatif itu tidak boleh, jangan, itu kita buang Bapakku. Jadi tidak jangan kita buat tidak boleh. Nah itu rupanya adalah kata-kata negatif. Itu kita minimalisir. Jadi kita buang. Jadi misalnya kalau tidak membuang sampah di kelas. Jadi kemarin tidak membuang sampah di kelas. Piket, katanya piket. Terus apa lagi? Jadi saya satukan, itu kan sama tuh. Tidak membuang sampah di kelas, piket, jaga kebersihan. Jadi kita sepakati menjadi satu, menjaga kebersihan kelas gitu. Jadi kita buat aja satu. Kan hampir sama tuh kan, piket, tidak membuang sampah tuh artinya kan menjaga kebersihan kelas gitu. Jadi kita satukan aja keyakinan itu. Jadi cukup gitu kan. Nah, yang kedua ada tadi Bapak Ibu jangan makan, tidak boleh makan minum di jam pelajaran. Bersikap sopan itu sebenarnya sama. Jadi kita satukan.
Nah, bersikap ramah dan sopan santun. Jadi kita sambungkan seperti itu. Nah, kemudian ada tuh kami juga sepakat kan menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Kadang kan anak ini naruh buku, sepai di mana, naruh minum, galon, gelas di situ, ya. Nah, seperti itu, ya. Naruh apalagi alat-alat pergaris apa itu, ya. Apalagi kelas 6 nih, ya. Paling memang di mana naruhnya, ya. Nah, itu ya. Nah, jadi kita satukan. Nah, jadi yang tadi saling menolong-menolong, saling tolong-menolong, saling bekerja sama itu, jadi kita satukan saling peduli dan membantu. Jadi saya satukan seperti ini. Nah, Bapak Ibu itu terserah Bapak Ibu masing-masing di kelas, tergantung kesepakatan murid. Jadi tidak tidak berdasarkan apa yang saya buat gitu. Boleh aja. Saya cuma kasih kata kunci bahwa kita hindari kata-kata negatif. Tidak boleh. Jangan. Itu sepertinya kata-kata negatif, ya. Anak disebut tidak boleh. Jangan dimakan buat. Biasanya gitu. Nah, jadi kita kurangi kata-kata negatifnya tadi. Nah, itu dia keyakinan kelas. Nah, lanjut Bu Ira. Nah, mencatat semua masukan-masukan yang sudah tadi. Nah, ini saya buat Bapak Ibu, kertas ukuran poster. Itu yang saya buat, ya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini dia tadi Bu. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jangan berlari di kelas. Anakku suka lari ini. Kita ubahlah. Berjalanlah di kelas. Jadi tak boleh berlari. Berjalan aja gitu maksudnya gitu. Jadi kata negatif tadi kita buang. Nah, setelah dibuat kita tinjau. Nah, ini tadi saya buat tinjau lagi, ya. Terus kita tinjau lagi secara bersama-sama. Nah, kemudian setelah ini kita setujui dengan menandatangani. Jadi anak-anak itu harus ada tanda tangan dia. Nah, jadi nanti ini boleh nanti kita tanda tangan. Jadi tanda tangan anak itu di poster ini. Kemudian kalau saya Bapak Ibu, saya cetak supaya lebih bagus, tujuannya lebih bagus. Tapi kalau ada lebih kreatif, pada guru-guru itu kan lebih kreatif. Dia macam Bu Yong lebih kreatif. Mungkin Ibu lebih buat pakai apa? Kertas origami, pakai kardus, pakai apa gitu keyakinan mantap lagi. Kalau saya ini kurang kreatif, saya langsung cetak aja. Nah, lanjut Bu Lira. Nah, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas. Jadi kita lekatkan di dinding kelas, Nah, seperti itu. Kita taruhlah masing-masing. Saya harap Bapak Ibu nanti mulai dari sini kita buatlah, ya. Kita taruh di dinding kelas kita masing-masing gitu, Nah, jadi tidak mesti pakai cetak, Bapak Ibu. Boleh pakai kreatif sendiri boleh. Nah, karena saya kemarin nak cepat juga, jadi saya buat aja dicetak gitu, Nanti saya insyaallah kalau memang ada waktu saya akan buat sekreatif mungkin gitu, Nah, kita sama-sama lah. Nanti boleh saya kalau pas Bapak Ibu nak membuat, saya masuk ke kelas untuk membimbingnya. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, materi selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu jangan langsung salah. Kamu salah, tidak. Mereka melakukan kesalahan karena ada kebutuhan dasar yang mereka tak dapat, terutama pada keluarga di rumah. Nah, itu Jadi Bapak Ibu, ada anak tuh suka tengengel, kalau istilahnya tengengel, dia jahilkan kawan-kawan dia melempar, dia apa kebutuhan yang tak dia dapat di rumah itu, kira-kira apa tuh? Kenapa sebab dia jahil gitu? Apa kebutuhan yang dia tak dapat? Ini Bu, kebutuhan itu adalah 1, bertahan hidup, 2, kasih sayang dan rasa diterima, 3, penguasaan, 4, kebebasan, 5, kesenangan. Jadi kira-kira anak yang jahil, dia sampai ke kakak-kakak ke kamu saking kan dia jahil ngasih kawan dia apa kira-kira kebutuhan yang dia tak dapat sehingga dia melakukan itu gitu. Kebebasan bisa jadi dia tertekan di rumah Satu lagi kesenangan Bapak Ibu. Dia merasa senang dia main gitu tuh, ya kan? Jadi dia butuh kesenangan gitu. Jadi saat dia melakukan itu kan dia senang tuh. Nah, dia tak dapat
mempunyai kesenangan itu. Jadi dia minta butuhnya itu, kebutuhan itu dengan cara menjahili kawan. Jadi Bapak Ibu perlulah kita mencari latar belakang dari orang tua maupun keluarga dan apa yang anak. Jadi kadang ada satu kasus, rupanya anak itu suka merampas bekal, merampas bekal kawan dia. Suka kawannya belanja, suka ngambil. Kan sering gue, sering. Rupanya dia tidak dapat kebutuhan dasar dia. Apa itu? Itu bertahan hidup. Mungkin mama ada jarang kasih belanja, jajan, atau enggak dia kebebasan. Kenapa kebebasan? Mak dia kasih bekal yang itu juga, tapi dia tak suka. Dia tak suka dengan bekal yang mak dia kasih itu. Dia tak bisa berhak, mak saya hari ini, nak mie. Hari ini saya nak ini, tapi mak dia tetap ngasih sesuai dengan mak dia. Akhirnya dia ngambil makanan yang dia suka, betul Betul sebenarnya itu jadi kebebasan itu tak dapat. Lanjut Bu Lira. Ayo. Tak. Nah, ini Bapak Ibu, ini penting sekali. Ini sangat, saya rasa ini sangat, saya mengikuti kegiatan ini sangat terkesan dengan posisi kontrol ini Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, kira-kira kita di posisi mana? Nah, sebelumnya saya minta Bapak Ibu untuk menyaksikan video ini. Video ini kan saya dapat dari CGP dari kegiatan kami ini Silakan Bapak Ibu Nah ini, nanti ada kasusnya nih. Kita di posisi mana gitu Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, boleh sampai ke 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah,
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Anak jadi pendendam itu dampaknya. Tuh, posisinya suara keras, suka menunjuk, itu berarti penghukum. Bukan ya. Ini selanjutnya pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi posisi merasa Mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. di posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Belum menit. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, 9 apa menit. peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita Nah, harus ini manajer. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Ini pemantau. Saya Ini pemantau ya, kelas. pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Sudah hanya mantau aja. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini dia posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Itu dia tadi Bapak Ibu ya. Nah, posisi kontrol. Jadi posisi kontrol manajer yang paling tepat. Jadi bukan kita menghukum, bukan membuat anak itu merasa bersalah. Memang kalau yang membuat merasa bersalah itu kita memelas. Tapi efek jangka panjangnya anak menjadi rendah diri, karena tak bisa membuat orang lain senang gitu ya. Nah kalau teman dia anak ini akan bergantung. Jadi kalau pas guru lain yang ngomong, dia merasa dia tergantung sama guru yang ini gitu. Kan kita teman satu guru aja. Nah selanjutnya pemantau. Kalau pemantau ini lebih formal. Apa nih konsekuensinya? Dah silakan ini. Nah, jadi anak tanpa bisa berpendapat mengatakan saya disebab begini. Nah manajer tadi inilah yang paling bagus. Kenapa? Kita nanya keyakinan anak, nanya bagaimana dia bisa bertanggung jawab. Jadi artinya posisi manajer ini membuat anak bisa menyelesaikan masalah itu tadi. Jadi tinggal terciptalah tanggung jawabnya itu, tanggung jawabnya. Betul ya? Nah betul Bapak Ibu. Jadi saya mau dapat di sini juga gitu ya. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, bagaimana bisa menerapkan ini? Tentu ada caranya Bapak Ibu, yaitu dengan segitiga restitusi namanya. Lanjut Bu Dira. Segitiga restitusi namanya. Nah, segitiga restitusi itu coba lanjut Bu Dira. Tekan itu. Itu. Bentar ya. Nah ini dia segitiga. Mbak Di saya lupa ngubah nih. Coba di segitiganya itu dibesarkan aja bentar. Bentar Bu, ini tinggal satu lagi materinya habis ya. Tinggal ini ada lagi terakhir ini ya. Oke, ini dia. Coba tampilkan Bu Ira. Nih. Segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kita terapkan. Kita nanya, kamu tentu punya alasan, itu validasi tindakannya. Apakah ada cara yang lebih efektif? Kemudian kita menstabilkan. Jadi, pas anak lagi emosi itu kita stabilkan dulu Bu. Tak bisa langsung gini, kita stabilkan dulu. Dengan cara apa? Kita tanya, ibu juga pernah begitu? Ibu juga pernah nak melakukan itu? Tak apa-apa, buat salah itu tak masalah, tak apa-apa. Nah, yang penting bagaimana kita menyelesaikan itu ya, jadi jangan langsung hukum. Kita tanya dulu, tak apa-apa nak, ibu juga pernah begitu. Nah gitu ya. Kemudian kita tanya keyakinan yang telah dia buat tadi. Akhirnya anak itu terdapat, saya pernah dulu buat keyakinan ini, lalu saya langgar. Kemudian dia cari, kamu nak jadi orang seperti apa? Saya ingin jadi orang yang sopan santun, saya ingin jadi orang yang bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, supaya lebih jelasnya Bapak Ibu, saya tunjukkan video ini, video terakhir ya, video mana dia? Tunggu di Google Drive. Nah ini langsung ke Fikra aja. Kita coba nih kasus kedua ini ya. Kita tengok skenario dulu. Ketika bel berbunyi tanda masuk, Ibu Ulan dikagetkan dengan kejadian amukan salah satu ini skenario Bapak Ibu ya. Salah satu siswa di kelas, kemudian Ibu Ulan menghampiri siswa tersebut dan membawanya ke meja guru.
ngamuk karena pena hilang gitu, dia mencari pena hilang gitu, ngamuk kan. Nah, bagaimana? Apakah kita langsung ngomong, hai gitu ya? Tidak, rupanya ini caranya ya. Ini saya buat bersama Fikra ya. Fikra, sepertinya kamu marah sekali. Iya Bu, pena saya dicuri, tetapi teman saya tidak ada yang mengakuinya. Singkat. Kamu yakin salah satu temanmu ada yang mencuri? Iya Bu, makanya saya marah-marah. Emosi. Saya sudah bongkar tas teman saya, tapi saya tidak menemukan pena saya. Sudah saya banting kursi meja, tapi mereka tidak ada yang mengakuinya. Iya, kamu berhak marah karena penamu hilang. Jika saya di posisi kamu, saya juga akan marah. Fikra, saya percaya kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Masa mengambil pena saya tanpa izin? Itu artinya mencuri kamu? Mencuri memang perbuatan yang salah. Saya paham kamu ingin teman-temanmu jujur dan mengakui kesalahannya. Kamu sudah baik dengan hanya membongkar tas mereka dan membanting kursi meja. Namun kamu tidak menghukum mereka. Itu berarti kamu sudah mengontrol emosimu. Ya Bu, saya masih bisa mengendalikan emosi saya, walaupun saya sangat marah. Saya baru kali ini melihat kamu marah seperti ini. Biasanya dijahilin kamu diam saja. Ya Bu, itu benar. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu yakini selama ini, namun tidak sesuai dengan perbuatan kamu tadi? Tidak menghargai Bu. Kamu yakin sikap saling menghargai dan menghormati itu sangat penting? Yakin Bu. Mungkin tadi saya sangat emosi Bu, hingga saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Bagus. Jika kejadian ini terulang lagi, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan langsung mengamuk Bu. Saya akan lapor kepada ibu terlebih dahulu. Nah, itu bagus sekali. Ini ibu ada pena, silakan kamu pakai terlebih dahulu sampai pena ditemukan. Silakan. Nah, itu dia tadi Bapak Ibu Nah, itu salah satu gambaran ya, hanya sebagai gambaran aja ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita tak ada jumpa anak-anak melakukan kesalahan apapun di sekolah kita ya. Dan insya Allah sekolah kita ini semuanya tercipta disiplin positif ya, semuanya insya Allah, amin amin ya. Jadi bukan hanya murid kita lah semua ya, khusus saya pribadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri ini saya mintalah refleksi ya, dari Ibu. Apa perasaan Ibu yang sudah Ibu dapatkan pada hari ini gitu. Mintalah sedikit pendapatnya gitu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ulan Aprianti yang telah memberikan ilmu yang sudah didapati, yang mana ilmu ini sangat berguna bagi kita semua sebagai seorang guru. Nah, sebenarnya apa yang telah didapat dan disampaikan oleh Bu Ulan kepada kami semua, insya Allah akan kami coba untuk menerapkan di kelas masing-masing, walaupun memang bukan hari ini, bukan hari besok, mungkin pada waktu-waktu yang akan datang akan insya Allah kawan-kawan dapat melaksanakannya. Namun atas kerjasama dari semua rekan-rekan guru yang mungkin selama ini kita belum memahami kurikulum merdeka ini, dengan adanya salah satu dari rekan guru kita yang dapat ikut, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama dalam penerapan di kelas maupun di lingkungan keluarga besar kita sebagai anggota keluarga besar SD Negeri 077. Nah, sebenarnya ini memang lebih baik
terima kasih. Jadi terima kasih sekali ilmunya. Semoga dengan demikian kita dapat mempraktikkannya bersama-sama. Sekali lagi terima kasih pada Ibu Ulan Aprianti. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bu Nuraini atas refleksinya. Atau ada tambahan yang lain Bapak Ibu? Pak? Tak ada? Oke, nah baiklah Bapak Ibu, cukup sekian sosialisasi saya pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya dapatkan yang bukan mengajari, mendapatkan kemudian saya berbagi. Ya, itu bukan semua bukan dari saya, tapi dari yang saya dapatkan. Ya, Insya Allah bermanfaat. Ya. Untuk kita semua supaya pendidikan khususnya di sekolah kita maupun di Kabupaten Ninggal lebih maju. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu ya. Saya lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.